Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Post-power syndrome adalah kondisi kejiwaan yang pada umumnya dialami oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan dan diiringi dengan menurunnya harga diri. Kata power di sini bukan hanya diartikan sebagai kekuasaan, namun juga sebagai sosok yang tadinya aktif, memiliki banyak kegiatan, namun karena satu dan lain hal mendadak hilang sehingga timbul rasa tidak nyaman dalam diri. Orang-orang yang mengalami post-power syndrome adalah orang-orang yang tidak bisa menerima adanya perubahan seperti hilangnya aktivitas, kekuasaan, dan menurunnya pendapatan. Sebagian orang merasa bahwa masa pensiun adalah masa yang dinantikan karena akan terbebas dari rutinitas yang membuat jenuh atau mungkin juga terbebas dari tekanan dalam pekerjaan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang merasa bahwa pensiun adalah masa yang menakutkan karena merasa bingung apa yang akan dilakukan setelah pensiun nanti. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, bagi yang baru bergabung, mohon subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Tidak sedikit orang yang menjadikan pekerjaan sebagai bentuk aktualisasi diri dan tujuan hidupnya. Saat memasuki masa pensiun, orang-orang seperti ini tidak hanya kehilangan pekerjaan yang dicintainya, tapi juga segala bentuk penghargaan diri seperti pujian, rasa hormat, dan rasa dibutuhkan saat masih bekerja. Meskipun bukan tergolong penyakit kejiwaan yang serius, tapi perlu segera ditangani karena dampaknya akan mengganggu kesehatan fisik dan mental. Adapun gejala-gejala yang bisa kita kenali pada orang yang mengalami post-power syndrome adalah: yang pertama, gejala fisik, tampak kuyu, tidak bergairah, tidak ceria, dan mudah terkena flu dan demam. Yang kedua, gejala emosi, mudah tersinggung, pemurung, mudah marah, sedih, bingung, kecewa, dan perasaan kosong. Dan yang ketiga, gejala perilaku, cenderung lebih pendiam, tidak percaya diri, dan pemalu, atau mungkin sebaliknya senang bercerita tentang kehebatannya di masa-masa masih berkuasa atau aktif. Pada saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan peran orang-orang terdekat seperti keluarga, terutama istri, sebagai pendamping suami. Orang yang mengalami post-power syndrome biasanya akan menunjukkan berbagai emosi yang negatif. Meski demikian, janganlah orang-orang yang terdekat berusaha menghindar apalagi menjauhinya, karena kita justru harus membantunya agar bisa beradaptasi dan menerima kondisinya saat ini. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat, terutama istri, untuk membantu suami yang sedang mengalami post-power syndrome agar bisa keluar dari situasi yang sulit dalam hidupnya. Yang pertama, ajaklah bersama-sama untuk banyak bersyukur telah bisa mencapai usia pensiun dalam keadaan sehat. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati masa pensiun karena sudah dipanggil Allah sebelum masa pensiun itu datang. Dan tidak sedikit juga yang di masa pensiunnya dalam keadaan sakit. Rasa syukur ini bisa dengan lebih mendekatkan diri pada Allah, menghadiri beberapa pengajian, dan rutin membaca Al-Quran sebagai penenang hati dan pikiran. Yang kedua, sering-seringlah beraktivitas di luar rumah, seperti jalan pagi, menemani belanja, atau menjemput cucu di sekolahnya juga bisa menjadi pilihan sebagai kegiatan di luar rumah. Yang ketiga adalah jagalah komunikasi tetap terjalin dengan baik. Ini memang agak sulit karena biasanya si penderita akan cepat sekali tersinggung dan bicaranya selalu dengan nada tinggi. Jadi si istri harus lebih bersabar, jangan sampai terpancing emosi. Yang keempat, jalinlah silaturahmi dengan teman-teman seangkatan. Bisa aktif di WA Group, SD, SMP, dan SMA, atau tetap menjalin komunikasi dengan rekan sejawat saat bekerja sebelum pensiun. Menghadiri reuni bisa sangat membantu mendapatkan kebahagiaan dan kelapangan hati yang sangat dibutuhkan oleh para penderita post-power syndrome. Yang kelima, usia pensiun bukan berarti kita tidak bisa produktif. Tidak ada salahnya jika kita mengusulkan suami untuk merintis usaha, bisa di bidang peternakan, perkebunan, membuat usaha kos-kosan, atau usaha yang sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun hobi, agar tetap bisa aktif selain menghasilkan penghasilan tambahan. Selain mengikuti langkah-langkah tadi, pastikanlah dia menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, olahraga rutin, sehingga dapat memberikan
kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk kebaikan bersama, mohon komennya ya. Terima kasih.